Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 37 ayat 1-29 dengan 5 perikop, yaitu membuat tabut perjanjian, membuat meja roti sajian, membuat kandil, membuat mesbah pembakaran ukupan, membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Pada perikop pertama yaitu membuat tabut perjanjian dari ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga dan 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuk yang satu dan 2 gelang pada rusuk yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya itu dengan emas, dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnya lah 2 kerup dari emas. Dari emas tempat dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Pembacaan selanjutnya pada perikop kedua, yaitu membuat meja roti sajian dari ayat 10-16. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekeliling jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnyalah bingkai emas sekeliling jalur pinggir itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya, dekat ke jalur pinggirnya gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya, yakni yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Pembacaan selanjutnya pada perikop ketiga, yaitu membuat kandil dari ayat 17-24. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan. Dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik tangannya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuatnya seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang dengan yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ, tombol dan cabang itu dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu
dengan segala perkakasnya. Pembacaan selanjutnya pada perikop keempat. Maksudnya pembacaan selanjutnya pada perikop keempat, yaitu membuat mezbah pembakaran ukupan. Dari 25 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnya lah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnya lah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah 2 gelang emas untuk mezbah itu, dia bawa bingkainya pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnya lah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalurnya dengan emas. Pembacaan selanjutnya pada perikop kelima, yaitu membuat mezbah pembakaran ukupan, ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Dan dibuatnya lah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti pembuatan seorang tukang campur rempah-rempah. Pada pembacaan ini kita melihat bagaimana Bezalel yang telah dipenuhi oleh Roh Allah melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa pada pasal-pasal sebelumnya. Dapat kita lihat pada perikop membuat tabut perjanjian, sesuai dengan apa yang dituliskan pada perikop yang sama pada Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Dan perikop membuat meja roti sajian adalah pelaksanaan oleh Bezalel atas perikop yang sama pada pasal 25 ayat 23 sampai 30. Sedangkan perikop mengenai membuat kandil adalah juga pelaksanaan pada perikop yang sama pada pasal 25 ayat 31 sampai 40. Kemudian mengenai perikop membuat mezbah pembakaran ukupan dilaksanakan oleh Bezalel tepat seperti yang telah disampaikan pada pasal 27 ayat 1 sampai 8. Sedangkan pada perikop membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, Bezalel melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis pada pasal 30 ayat 22 sampai 25. Demikianlah Bezalel dapat melakukan pekerjaan Tuhan karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Semoga dalam melakukan apapun kita selalu dipenuhi oleh Roh Allah, Immanuel.